Astabrata. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Pangeran Puger mendelik. Mulutnya mendesis geram, giginya gemeretak. Tangan kirinya makin kuat mencengkram selimut, lalu menariknya kuat-kuat. Dia memandangi istrinya seperti melihat musuh, lalu dia menyeret selimut dan melompat dari tempat pembaringan. Larasati dingin menggigil. Dia tidak berani membalas tatapan mata suaminya yang garang bagaikan serigala lapar. Aku sungguh tak mengerti apa yang kau inginkan, Nimas. Aku melakukan sesuatu adalah demi kebaikanmu, demi masa depan kita, Nimas. Tetapi kau tidak mau mendukungku. Kau melecehkan setiap apa yang kurencanakan. Apa maksudmu, Larasati? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau? Aku tidak senang melihat perempuan cerewet. Aku ingin kau menuruti apa yang kulakukan dan apa yang kulaksanakan saat ini. Kau tidak boleh menghalang-halangi niatku, Nimas. Dan kau tidak boleh memandang enteng setiap rencanaku. Kau tahu, apabila aku bisa meraih tahta Mataram, maka kemuliaan, kebesaran ada di tangan kita, Nimas. Ada di tanganku. Kau akan ikut mulia. Kau akan ikut mujur dan anak-anak kita pun terjamin keselamatannya. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang kaki Dimas Jolang. Tapi, Kang Mas, aku tidak mau tahu, Nimas. Aku tidak mau mengerti. Yang kuharapkan kau bisa mengerti pemikiranku, Nimas. Kau memahami apa yang telah kulaksanakan saat ini. Jangan kau sia-siakan jerih payahku dan usahaku selama ini. Demikian juga, kau tidak boleh melihat sebelah mata apa yang telah dilakukan Paman Gending dan Paman Tondo Negoro serta anak buahnya, Nimas. Kau harus paham itu, Larasati. Setiap orang pasti mengharapkan dan mengimpikan hidup bahagia, hidup damai dan tentram. Tetapi Kang Mas lupa bahwa kedamaian hanya bisa diraih dengan adanya keseimbangan antara apa yang kuinginkan dan apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan masyarakat banyak dengan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Kalau Kang Mas menghendaki kedudukan yang lebih tinggi, aku khawatir Kang Mas akan terhempas. Larasati, kau bilang apa? Apa yang kau katakan tadi, ha? Apakah kau sudah tidak waras? Aku ini suamimu, bapak dari anak-anakmu, Larasati. Kau bilang aku tidak waras, ha? Kang Mas Puger, Kang Mas, aku takut sekali, Kang Mas. Aku seorang wanita. Aku bisa bicara dengan hati dan perasaanku. Aku juga bisa bicara dengan akal dan pikiranku. Kang Mas, nampaknya kau sulit sekali menerima jalan pemikiranku. Dan kau tidak mau menerima saran dan pendapatku. Baiklah, Kang Mas. Aku tidak akan berpendapat apa-apa. Aku tidak akan mengusulkan sesuatu kepadamu daripada menimbulkan salah paham dan kericuhan di antara kita. Aku tidak ingin kebahagiaan yang telah kita jalin selama ini menjadi rusak hanya karena kesalahpahaman. Maafkan aku, Kang Mas. Sudah berkali-kali kukatakan kepadamu bahwa ku minta kau diam. Lihat saja apa yang kulakukan, Nimas. Apakah baik atau buruk hasilnya, Puger akan selalu mendapatkan yang terbaik. Aku bukanlah seperti boneka, Nimas. Tidak seperti Jolang yang dipermainkan Eyang Mondoroko dan Pak Le Mangkubumi. Pak Le Mangkubumi dan Eyang Mondoroko selalu mempengaruhi adikku hingga ia pun menduduki tahta Mataram, tahta yang seharusnya ku pegang. Permainan macam apa itu, Nimas? Mereka bermain kotor dan Puger pun harus bisa bermain jauh lebih kotor lagi. Kau tahu itu, Larasati? Kau tahu itu, ha? Aku tidak tahu apa-apa, Kang Mas. Aku hanya seorang perempuan yang bisa masak, maca, dan mana. Kau mulai mengolok-olokku begitu, ha? Karena kau tidak setuju dengan apa yang kulakukan. Begitu, Larasati? Tidak, Kang Mas. Aku memang tidak tahu apa-apa.
Orang yang tidak tahu apa-apa lebih baik tidak usah berbicara dan tidak perlu berkomentar. Kau semakin membuatku marah dan jengkel sekali, Larasati. Kau tidak imbang, tidak bisa mengimbangi apa yang kupikirkan, ha? Aku menjadi benci. Kang Mas benci padaku? Iya, aku benci kepadamu. Aku tidak mengharapkan seorang istri cerewet. Kau sekarang banyak bicara, Larasati. Tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan dan selalu mencemooh apa yang kurencanakan. Rencana ini rencana besar, Nimas, untuk masa depan kita bersama. Tetapi dengan gampang kau mengutukku dan mendoakan yang buruk kepadaku. Sekali lagi aku minta maaf, Kang Mas. Aku hanya perempuan lemah yang bodoh dan tidak bisa berpikir apa-apa, yang tidak bisa menyumbangkan sesuatu kepadamu. Maafkan aku. Maafkan Larasati. Kumohon kau tidak marah. Aku takut jika kau marah, Kang Mas. Aku tidak marah kepadamu kalau kau tidak menjengkelkan. Kata-katamu menusuk dan kau seakan membutakan matamu. Tidak mau melihat siapa suamimu, siapa Pangeran Puger. Larasati kemudian bersedekap dan berbaring dengan tenang. Dia berusaha memejamkan matanya, tak mau menanggapi suaminya yang marah padanya. Pangeran Puger akhirnya bangkit dan meninggalkannya seorang diri. Dia keluar dari ruang pribadinya menuju ke halaman belakang Istana Kadipaten Demak Bintoro. Ada apa, Ger? Anakku, ada apa? Tidak apa-apa, Paman Tondonegoro. Aku hanya tidak bisa tidur. Di dalam rasanya panas sekali. Keadaan yang panas memang tidak baik apabila kita paksakan tetap ada di dalam ruangan. Kalau kita merasa panas, lebih baik kita mencari angin di luar, mencari udara yang segar supaya kita bisa berpikir dan memandang sesuatu dengan jernih. Ya, akhir-akhir ini semua yang ada di dekatku memancingku untuk marah dan marah. Kanjeng Pangeran tidak boleh seperti itu. Kanjeng Pangeran adalah seorang adipati. Harus memiliki kesabaran, harus memiliki sikap asih dan asuh. Persoalan demi persoalan yang berjalan bisa kita selesaikan, bukan? Ada masalah apa lagi? Paman dulu juga sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa melakukan dan merencanakan rencana besar itu tidak mudah. Sekarang rencana itu sudah berjalan sedikit demi sedikit. Apalagi yang disangsikan? Apakah Kanjeng Pangeran meragukan apa yang kami lakukan? Terus terang, Paman yang sudah tua ini hanya bisa merestuimu. Ya, otot-ototku memang cukup kuat, dan aku masih bisa berperang, bisa bertarung melawan orang-orang yang memusuhiku. Aku juga bisa memimpin para tentara yang jumlahnya 500 orang lebih. Ada apa lagi? Ada apa lagi, ha? Larasati, Paman. Ada apa lagi dengan istrimu? Kalau ada kesalahpahaman, jangan kau biarkan berlarut-larut. Kanjeng Pangeran tidak boleh membiarkan persoalan hingga membuat kekacauan dalam hati dan pikiran, sehingga Kanjeng Pangeran tidak bisa memerintah dengan baik. Ingat itu, Kanjeng Pangeran. Paman Tondonegoro, bagaimana menurutmu? Apakah rencanaku ini akan berhasil? Iya. Keberhasilan itu akan diraih apabila kita sudah melakukannya. Kita baru mempersiapkannya, dan kita baru akan mencobanya. Setelah kita coba, barulah akan kita ketahui apakah kita akan berhasil atau tidak. Aku tidak butuh pendapat seperti itu, Paman.
Tetapi aku mohon kepastian bagaimana rencanaku dan apa yang kulakukan. Apakah bisa berhasil atau tidak, Paman? Bukan bicara yang panjang lebar tetapi tidak kuinginkan. Apa yang telah menjadi rencana kita tidak mungkin kalau kita tunda lagi. Kita tidak mungkin untuk menggagalkan atau menangguhkannya sama sekali. Paman yakin bahwa Kanjeng Pangeran telah memilih niat yang besar sekali. Niat dan tekad yang besar tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan apapun juga. Semua telah berjalan. Kita harus tetap berjalan. Dan aku akan berhasil, Paman Tondonegoro. Iya, mudah-mudahan kita berhasil. Aku tidak butuh mudah-mudahan dan kemungkinan-kemungkinan, Paman. Yang kubutuhkan adalah kepastian. Kepastian bahwa kita tetap berhasil dan akan berhasil. Kau paham itu, Paman Tondonegoro? Iya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran pasti berhasil. Benarkah, Paman? Aku ingin mendengarkan kata-katamu yang mantap, yang jelas. Coba, ulangi sekali lagi, Paman. Apakah usahaku ini akan berhasil? Iya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran pasti berhasil. Pangeran Puger sedikit lega mendapat penghiburan dari Patih Tondonegoro, lelaki tua yang membimbingnya dan mengasuhnya sejak Pangeran Puger kecil. Patih Tondonegoro memandang bekas momongannya itu dengan hati prihatin. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengelabui hati nuraninya yang tercabik-cabik karena menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan angan-angan anak asuhnya. Sementara itu, Nini Warih yang ada di desa Karanganyar belum juga menemukan Sukmo putranya. Dia sedih sekali karena apa yang diharapkannya dari Istana Mataram tidak juga terobati. Lihatlah Nini, bilik Sukmo. Lihatlah bilik anakmu. Coba lihat apa yang tergantung di seluruh sudut kamarnya. Apa yang diselipkan di dinding-dinding itu, ayo lihat. Sukmo, Aji Sukmo. Oh, kau benar-benar bertekad untuk menjadi seorang pendekar, anakku. Oh. Tak ada yang bisa mencegah kemauan dan keinginan anakmu. Tidak ada, Nini. Anakmu memiliki kemauan dan tekad yang besar. Lihatlah, hampir semua benda pusaka ada di dalam kamarnya. Berapa puluh jumlah keris pusaka yang didapatkannya dari tempat-tempat yang angker dan wingit. Ia tidak pernah takut. Kalau ia pulang dari bepergian, ia selalu membawa pusaka baru. Aku dan kakeknya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Kakek dan bapaknya tidak pernah seperti itu. Tetapi menghadapi Aji Sukmo, aku benar-benar kewalahan. Anakku, siapakah yang diturunya, Nek? Siapa? Aku tidak pernah bermimpi punya anak sebandel dia. Kakeknya keras, tetapi juga bisa mengatur segala sesuatu. Kalau kebandelan, mungkin menurun darahku. Tetapi kakek dan bapaknya tak kulihat memiliki kebandelan seperti itu. Tidak, anakmu memang aneh. Cucuku memang aneh, Wari. Kalau aku hendak mencarinya, kemana ya, Nek? Dapatkah aku menemuinya? Aku ingin sekali bertemu dengannya, Nek. Katakanlah padaku. Aku ingin tahu. Aku juga tidak tahu, Nduk. Entah kakeknya. Sebab dia jauh lebih dekat dengan kakeknya daripada aku. Di mana kakek? Aku ingin bicara dengan kakek, Nek. Ia ada di kali, mencuci bambu, merendam bambu. Ia akan memperbaiki kandang kambing yang sudah lama berantakan karena tak ada yang mengurusnya.
Ia merendam bambu di Priki, Nek. Di Priki bawah sana. Iya, dia ada di Priki. Tak jauh dari Priki ada sungai yang mengalir deras, dan ia membuat blumbangan di sana untuk merendam bambu yang akan digunakan untuk membuat kandang. Kalau aku ke sana, apakah aku tidak mengganggunya, Nek? Kesanalah. Ia pasti mengerti kedatanganmu, mengerti perasaanmu. Ada apa? Ada apa kau kemari, Ndo, anakku? Kau akan tanya anakmu? Alah, Ndo. Berat kalau bicara masalah cucuku. Anakmu selalu pergi dan tidak tentu perginya kemana. Ia hanya pamit, ia akan pergi dan pergi. Datang sebentar, pergi lagi. Datang sebentar, pergi lagi, Dok. Lalu, aku harus menemui di mana ya, Kek ya? Aku kangen sekali kepadanya. Kalau ia tidak pulang, percuma aku kembali ke sini. Padahal aku kangen sekali padanya, Kek. Kau tidak perlu sedih, Dok. Anakmu sudah gede, sudah besar, sudah pintar. Dia bisa menjaga diri dengan baik. Kalau dikeroyok 10 orang pun, dia bisa mengatasi. Aku sudah bisa mendidiknya. Aku tak mampu mengajarinya. Ilmunya jauh lebih tinggi dari ilmuku. Bahkan segala yang pernah kau ajarkan padanya, ia kembangkan dengan baik. Sepak terjangnya sudah sulit dipegang. Biarlah ia mencari dirinya sendiri. Kau tidak perlu sedih, Dok. Bagaimana aku tidak boleh sedih, Kek? Aku sangat kangen padanya. Aku ingin berbincang dan bicara padanya. Sukmo. Apakah nanti sore ia juga tidak pulang, Kek? Dok, sudahlah. Tidak perlu kau sedih. Biarlah ia pergi. Dan aku yakin ia akan kembali setelah mendapatkan apa yang dicari. Hati Nini Waris sedih menunggu Aji Sukmo, putra satu-satunya. Anak itu sudah lama sering datang dan pergi seenaknya. Kamarnya penuh dengan pusaka-pusaka gaib yang ia peroleh dari tempat-tempat keramat dan wingit. Nini Warih lalu pergi ke Prigi menyusul Ki Wulung yang sedang merendam bambu. Ki Wulung ikut berduka saat melihat anaknya nampak sedih sekali. Anak menantunya itu tak bisa dihiburnya begitu saja karena dia sendiri tidak tahu kemana Aji Sukmo pergi. Jadi kakek juga tidak tahu kemana Sukmo pergi? Gendo anakku, kakek sudah berusaha membimbingnya sejauh mungkin kakek mampu melakukannya. Akan tetapi kakek betul-betul prihatin karena Sukmo tidak mau. Sukmo tidak mau mengerti apa yang kita inginkan. Ya, tetapi biarkanlah ia pergi. Kau tidak perlu bersedih. Ia pasti bisa menjaga diri. Masalahnya bukan itu, Kek. Tetapi aku betul-betul kangen padanya. Kakang Warih telah merelakan aku pulang ke sini. Hingga ia seorang diri di hutan Kerapia. Semuanya serba salah, Kek. Aku tak tahu mengapa semua ini harus terjadi. Kau tidak perlu sedih, anakku. Jangan, Yando. Jangan kau pikir berat-berat. Sukmo itu anaknya pintar, cerdas, walaupun sedikit bandel.
Ya, tetapi memang demikianlah. Wiji pinilih yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Dia dilahirkan untuk mencari hakikat dirinya sendiri. Kakek dan suamimu pun pernah mengalami hal serupa. Hanya saja takaran Aji Sukmo lebih besar daripada takaran kakeknya dan bapaknya, Nduk. Seandainya kakek ini mangkok, maka ia barangkali adalah belanga besar. Barangkali ia sebuah belanga yang banyak menampung air dari sendang ini. Kalau bapaknya barangkali hanya sebuah gelas, tidak begitu cinta mengenai masalah-masalah seperti apa yang digeluti anakmu saat ini. Coba kau pikir sendiri, Nduk. Aku sudah berusaha dari hal-hal yang masuk akal sampai hal-hal yang tidak masuk akal. Aku sudah berusaha membujuknya secara halus, melatihnya silat dan mengenalkan sedikit ilmu gaib kepadanya. Tetapi ia mampu mengembangkan dengan luar biasa. Oh, kakek sungguh ngeri melihatnya. Kuajari ajian sapuan badai. Ia kembangkan menjadi sebuah ajian yang luar biasa. Kakek menjadi heran dan kagum sendiri. Bahkan hampir tidak percaya menyaksikan pola tingkah cucu. Kenapa bisa begitu? Sudah kukatakan, Nduk, kalau aku ini barangkali diumpamakan hanya sebuah mangkok dan suamimu hanya sebuah gelas. Tetapi Sukmo adalah sebuah belanga yang mampu menampung banyak air. Biarlah, Nduk. Kau tidak perlu bersedih. Tetap saja di sini bersama kami. Aku tidak ingin kau bermuram durja terus. Hanya karena masalah anakmu. Aku tidak ingin kau bermuram durja terus. Hanya karena masalah anakmu. Percayalah bahwa ia bisa memilih jalan hidupnya. Ia tidak nakal. Tidak pernah melukai teman-temannya. Bahkan banyak kawan-kawannya yang menyukainya, Nduk. Karena ia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan kawan-kawannya. Seandainya aku ingin bertemu, kemana aku harus mencarinya, Kek? Tidak, Nduk. Kau tidak perlu menyusulnya. Kau juga tidak boleh pergi. Sebab Sukmo memang sedang menjajah desa Milangkori. Dia sedang bepergian jauh untuk mencari hakikat dirinya sendiri. Ia penasaran terhadap hidupnya. Bahkan ia pun tidak percaya kalau ia itu cucuku. Tidak percaya kalau ia itu anakmu. Nah, inilah, Nduk. Sejak kecil ia sudah mempermasalahkan hal itu. Artinya, ia menyadari keberadaan dirinya. Nah, disinilah kulihat bahwa Sukmo adalah Wiji Pinilih. Dia bukan bocah sembarangan. Dia akan menjadi manusia besar. Nini Warih masih tetap bermuram durja. Kembali dia mencabuti bunga-bunga ilalang dan bunga-bunga rumput yang ada di dekatnya. Ki Wulung hanya bisa berdiam diri, menghentikan pekerjaannya merendam bambu. Dia bangkit dan naik dari pelumbang, mendekati menantunya. Sudahlah, Nduk. Jangan bersedih. Bagaimana aku tidak sedih, Kek? Di Mataram aku tidak bisa tidur, makan pun tidak enak. Tapi waktu pulang, aku dapatkan cucumu. Aku merindukannya, Kek. Aku kangen padanya. Sekalipun ia nakal, tetapi ia adalah anakku.
Tolonglah aku, Kek. Aku ingin bertemu dengannya. Tolonglah, Kek. Duh, bagaimana kakek harus menolongmu? Ajian Puter Giling pun tidak mampu memanggilnya lagi. Ia sudah punya penangkal berbagai macam ilmu. Benarkah begitu, Kek? Benarkah? Dok, pertama kali aku memanggilnya dengan ilmu Puter Giling. Ia dapat pulang. Setelah itu, kakek tidak mampu melakukannya. Kakek benar-benar tak mampu memanggilnya lagi dengan ilmu Puter Giling yang sederhana itu, Dok. Karena Sukmo telah memiliki niat dan tekad bahwa ia ingin menyibak misteri kehidupan ini. Dia tidak seperti orang-orang wajar. Dia mampu melihat sebelum orang lain mengetahui. Nah, inilah yang menjadi kelebihan anakmu. Kita harus bisa menerima kenyataan ini. Ya, kau harus tawakal, Dok. Tapi, Kek, aku sulit menerima kenyataan ini. Aku ingin bertemu dengan cucumu. Aku tidak bisa tersiksa terus-menerus seperti ini. Hati dan jiwaku terhimpit. Di mana-mana aku tidak bisa tenang, Kek. Ya, semula kakek dan neneknya juga tidak bisa menerima seperti kamu, Dok. Bahkan kami sering berantem gara-gara Haji Sukmo. Kau sudah tahu, dan aku yakin ibumu juga sudah menceritakan hal ini kepadamu. Ya, benar-benar sulit menghadapi Haji Sukmo. Sekali lagi kukatakan kepadamu bahwa Haji Sukmo bukanlah bocah sembarangan. Ia sopo weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane. Nah, kau tahu artinya, Dok? Iya, Kek. Siapa yang mengetahui hakikat dirinya sendiri, maka ia seumpama bisa mengetahui apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Mungkinkah Sukmo sudah melangkah ke sana, Kek? Mungkinkah? Aku tidak percaya. Sulit menerimanya, Kek. Ia terlalu muda untuk itu. Sedangkan ayahnya dan aku sendiri belum sampai ke sana. Apalagi kau dan suamimu, Nini. Aku dan neneknya saja belum bisa. Canggah buyut dan uger-uger siwurnya juga belum ada yang mampu seperti itu. Ya, tetapi dasar Wiji Pinile. Wiji Pinile itu jarang yang memiliki. Tetapi karena kita yang ketiban wahyuning budi, kita yang telah kejatuhan rahmat dari Yang Maha Kuasa untuk membesarkan dan memelihara Wiji Pinile itu, maka kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Tapi, Kek, siapakah yang bisa menerima kenyataan ini apabila dalam hidupnya selalu menghadapi kegetiran? Tolonglah aku, Kek. Aku kangen sekali pada Sukmo. Aku ingin bertemu kepadanya, Kek. Tolonglah aku, tolong, Kek. Nger. Bagaimana kakek harus menolongmu? Bagaimana? Ya, baiklah. Aku akan berusaha untuk menolongmu. Nah, sekarang kau kembalilah. Kembali ke rumah. Aku akan pergi ke Gua Tritip. Aku akan menemui Kakang Kuno. Ya, barangkali ia bisa memberikan jalan keluar pada kita. Sudahlah.
Ayo pulang. Pulang, Dok. Aku akan pergi ke Tritip untuk menanyakan anakmu. Sebab Aji Sukmo dulu pernah bicara mengenai orang tua itu, Dok. Ki Wulung lalu memapah dan membimbing anak menantunya meninggalkan Prigi. Mereka menyusuri jalan setapak di antara semak dan ilalang. Mereka berjalan dengan langkah-langkah berat. Nini Warih masih berleleran air mata dan sibuk sekali menyekanya dengan punggung tangan kanannya. Bahkan sekali-kali dia merunduk berhenti berjalan dan mengusap wajahnya dengan ujung bajunya. Setelah sampai di rumah, Ki Wulung pun tidak menyia-nyiakan waktu. Dia segera pergi menuju ke Goa Tritip, dan setelah sampai di tempat sunyi, dia bersedekap. Dia mengeluarkan ajian sapuan badai. Dalam waktu sekejap, tubuhnya lenyap, dan dia kini telah sampai di Goa Tritip. Kakang kuno, ini aku, Wulung. Wulung adikmu. Aku datang kepadamu, Kakang. Aku ingin bicara kepadamu. Maafkanlah karena aku mengganggu dudukmu bersila. Kang, sekali lagi aku datang kepadamu minta pertolonganmu, Kang. Aku menghadapi kesulitan. Aku menghadapmu sekali ini saja. Kalau kau berkenan menerimaku, biarkanlah ombak di pantai Tritip ini menghantamku. Ki Wulung telah siap ketika ombak benar-benar menyamparnya dengan keras, dan dia pun menyelam, terjun ke dalam air, menyelam, menyelusuri lorong-lorong Goa Tritip. Dia menyusuri jalan menuju ke dalam goa, di mana gelap gulita menyelimuti dirinya. Dan ketika dia muncul dari permukaan air, maka nampaklah di depannya sebuah batu besar pipih, di mana di atasnya seorang tua telah duduk bersila. Oh, terima kasih atas kemurahan hatimu, Kakang Kuno. Kau memperkenankan aku datang kemari. Wulung, ternyata kau masih gagah perkasa, Wulung. Perwujudanmu tidak sesuai dengan umurmu yang makin tua. Kita telah lama berjalan bersama. Ada apa sehingga kau datang kemari? Ada apa, Wulung? Kakang Kuno, akhir-akhir ini aku mendapat kesulitan. Kesulitan? Katakanlah, Hadi Wulung, katakan. Barangkali aku bisa membantumu. Tetapi jangan banyak berharap. Sebab sudah lama aku berdiam di sini. Aku tidak tahu tentang dunia luar. Kalau kau bertanya mengenai masa lalu, maka aku telah siap untuk memberikan jawabannya. Tetapi untuk masa-masa saat ini, bukan di sini tempatnya. Kakang, apakah cucuku pernah kemari? Cucumu? Cucumu yang mana? Oh, tikus kecil yang nakal itu? Atau yang mana? Kau punya cucu kecil, ha? Iya, Kakang. Aku punya cucu. Namanya Aji Sukmo. Aji Sukmo? Ya. Bocah kecil yang bandel dan nakalnya amit-amit itu, wah. Iya, Kakak. Kau melihat? Walah, iya. Aku mengenalnya dengan baik, Wulung. Aji Sukmo memang sering kemari. Bahkan dulu ia datang dengan cucuku, si Wulan. Ia kuusir dari sini. Mereka kuusir dan tidak kuperkenankan kemari karena ia tidak mendapatkan restumu. Tetapi lama sekali ia tidak kemari, Wulung. Ya, sesekali memang datang setelah ia mendapatkan izinmu. Tetapi ini sudah lama sekali ia tidak kemari.
Jadi kau telah mengizinkannya ia pergi begitu? Ya, aku tidak bisa menghalang-halanginya, Kakang. Dia seorang anak yang pintar. Tunggu dulu. Mengapa kau tidak mencarinya di teratak? Suasana di dalam goa Tritip itu amat menyeramkan. Tak ada cahaya yang masuk dalam goa selain dari sebuah lubang sebesar kepala manusia di langit-langit goa. Hanya itulah satu-satunya sumber cahaya yang bisa memasuki ruangan goa itu. Ki Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala setelah Ki Kunuk menyampaikan apa yang telah terjadi di goa Tritip sehubungan dengan kehadiran Aji Sukmo. Ki Wulung mengangkat wajahnya dan memperhatikan sahabat karibnya dengan mata berkaca-kaca. Memang cucumu sering kemari, Wulung. Sejak ia belum bisa melakukan apa-apa, ia sudah ingin datang kemari. Tetapi aku mengusirnya dengan maksud agar ia izin kepadamu. Dan kau telah memberikan semua ilmumu kepadanya. Aku kaget sekali ketika tahu bahwa ia mampu menahan apa yang telah kuserahkan kepadanya. Aku tidak menyangka bocah sekecil itu mampu menahan serangan-seranganku. Aku mengenakan getaran suaraku. Ia juga mampu menahannya. Bahkan lambaran ilmu sapuan badai ada dalam dirinya. Apakah kau telah mengajarinya sepenuh hatimu, Wulung? Bocah sekecil itu sudah kau ajarkan dengan berbagai ilmu, begitu? Maafkan aku, Ki Kunuk. Maafkan aku. Kakang tahu bagaimana bandel dan kerasnya cucuku. Ia menuntut dan selalu menuntut. Bahkan aku tak mampu melakukan apa-apa ketika ia mengajakku berkelahi. Ia menjajal semua kemampuanku. Dan anehnya, tak satu pun pukulanku dapat bersandar dalam tubuhnya. Aku ingin mencobanya menampar atau menendang. Tetapi ia bisa berkelit dan terus berkelit. Apa yang kau alami ternyata aku alami juga, Wulung. Cucumu memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, di sini pun aku tidak pernah memberikan apa-apa. Kubiarkan ia mencuri ilmu-ilmuku dengan mempelajari sikapku yang tetap duduk bersila di sini. Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu. Ia selalu datang dan datang kemari. Tetapi aku tidak mengizinkannya belajar silat di sini. Jadi Kakang Kunuk tidak mengajari cucuku ilmu gaib? Bagaimana aku bisa mengajarinya? Tanpa memberikan kepadanya pun ia telah mampu membaca apa yang kulakukan. Aku sendiri heran pada anak itu. Ia bandel sekali. Cucuku sangat bandel. Tetapi bocah itu lebih bandel lagi. Apa yang dilakukannya sungguh menakjubkan. Sehingga aku pun berani menjanjikan kepadanya bahwa ia boleh datang kemari apabila ia sudah ada izin kepadamu. Dan ia bertekad untuk latihan kepadamu dengan sepenuh hatinya. Dan ia kemari. Ia juga menanyakan tokoh-tokoh petualang di tanah Jawa ini. Ia menundukkan segala sesuatu yang ia dapatkan. Ia membawa kemari berbagai macam pusaka yang ia peroleh dari tempat-tempat yang wingit. Kakang Kunuk, apakah saat ini kau masih menyimpan pedang Kakang Kembaran? Ki Kunuk tidak segera menjawab pertanyaan Ki Wulung. Dia memejamkan matanya, lalu nampaklah sinar yang memancar di sekitar kepalanya. Dia memandang Ki Wulung dengan tatapan mata dingin. Sorot matanya amat tajam, bagaikan memiliki nyala api yang berkobar.
tetapi sinar itu penuh dengan kuasa untuk mempengaruhi sahabat karibnya. Haji Wulung, apakah kau ini belum tahu siapa diriku? Aku tidak pernah akan membiarkan satupun pusaka tinggal dalam diriku. Setelah aku mengambil keputusan untuk berdiam diri di sini, sampai saat ini aku tidak pernah menyimpan secuil pun senjata pusaka. Kembaran pedang Kakang itu telah kubuang ke laut dan tidak mungkin dipanggil lagi. Oh, kau buang ke laut, Kakang? Ya, aku telah membuangnya ke laut. Nah, mengapa kau cemas dan pucat seperti itu, Haji Wulung? Ada apa? Kakang Kuno, aku khawatir apabila cucuku menyelam ke dasar laut dan mencari pedang yang kau buang itu, Kakang. Itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin, sebab yang kubuang ke laut hanyalah kembaran pedang Kakang, sedangkan yang asli ada di tangan Kitayu. Apa, Kakang? Pedang Kakang yang asli ada di tangan Kitayu. Ya, benar. Pedang Kakang yang asli saat ini sedang dipinjam oleh Kitayu. Dialah yang membawa pusaka itu. Aku juga tidak tahu dari mana ia memperoleh pedang itu. Kalau begitu, dialah yang mencuri pusakaku. Dialah yang mencuri milikku. Jangan sembarang menuduh, Haji Wulung. Kau tidak boleh mengotori mulutmu dengan kenajisan. Jangan mengumbar amarah di dalam bibirmu. Kitayu itu orangnya baik. Ia tidak akan pernah mencuri. Tetapi pedang milikku pun ternyata diambil orang dan diganti dengan senjata palsu, Kakang. Coba sekali lagi kau katakan kepadaku. Apa tadi? Apa? Pusakamu hilang. Kau mendapatkan sebuah pusaka palsu. Begitu? Tunggu. Apa kau yakin, Haji Wulung? Apakah kau percaya bahwa pusaka yang kau miliki itu sejak pertama memang asli? Coba, sadarkah kau akan hal ini? Jangan sembarangan menuduh sesamamu. Itu fitnah namanya. Kau tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gara-gara fitnah, maka dunia ini menjadi bencana. Dan aku tidak ingin melihat bencana itu timbul di antara kita, di antara orang-orang yang pernah bersahabat. Sudah, percayalah bahwa Kitayu tidak mencuri pusakamu. Bagaimana ia tidak mencuri? Aku menerima pedang Kakang dari Kembang Joyokusumo. Artinya pusaka itu adalah asli. Dan sekarang Kitayu yang memegang pusaka itu. Artinya dialah yang menggantikan pusakaku dengan pusaka yang tidak asli. Ia membuat tiruannya lalu menukarnya. Karena aku tidak pernah memanfaatkan pusaka itu. Wulung, sekali lagi kukatakan kepadamu, ya, janganlah kau menuduh sesamamu. Jangan, sekali-kali jangan. Syakwa sangka, fitnah, dan tuduhan itu adalah sumber malapetaka yang ada dalam hidup manusia. Kau harus memahami hal itu, Wulung. Tetapi Kakang, aku sungguh tidak bisa menerima. Aku tidak akan memaafkan apabila dia benar-benar mencuri pusakaku. Aku malu di depan cucuku, Kakang. Malu? Kau malu? Ya.
Malu pada siapa, Wulung? Malu tentang apa? Tidak ada yang pernah mempermalukan hidup kita apabila kita tidak pernah mempermalukan diri sendiri. Kau jangan ngomong sembarangan, Wulung. Kita ini sama-sama pernah malang melintang di rimba persilatan. Jadi hati-hati jika kau berbicara. Aku malu pada cucuku, Kakang. Kakang Kuno tahu sendiri bagaimana sifat dan watak dari cucuku. Haji Sukmo itu bukan sembarangan anak. Ia selalu ingin tahu apa yang ingin dilakukannya. Dan ia selalu ingin mencoba setiap ada masalah-masalah baru. Ya, itulah kelebihannya. Dan aku telah menyerahkan pusakaku kepadanya. Lalu ia ingin membuktikannya. Nah, ketika ia memegang pedang Kakang palsu, oh, aku malu, Kakang. Pedang itu berantakan. Ki Gunuk kembali memperhatikan sahabat karibnya dengan hati berdebar-debar. Dia tahu kegetiran dan keperihan hati Ki Wulung yang merasa tertipu dan merasa telah dikhianati oleh sahabatnya. Tetapi Ki Gunuk mencoba untuk meluruskan duduk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ki Wulung. Wulung, Kitayu belum tentu mencuri pusakamu. Janganlah sekali-sekali kau menuduhnya. Kalau kau ingin membuktikan apakah pusakamu asli atau palsu, kuharap kau memanggil Kembang Joyokusumo kemari. Panggillah dia dan tanyakan kepadanya apakah ia memberikan kepadamu pusaka yang asli. Kalau tidak, janganlah sekali-kali kau menuduh dan memfitnah. Sekali kau melontarkan tuduhan dan fitnahan, akhirnya kau sendiri yang akan celaka. Sebab orang-orang di sekitarmu akan menjadi musuhmu, dan kau akan tersudut dan tidak mempunyai kawan lagi. Nah, setelah kau tidak mempunyai kawan lagi, lalu apa yang bisa kau lakukan, Wulung? Apa coba? Ya, baiklah Kakang Kuno. Kalau kau tidak setuju aku menuduh Kitayu, baiklah. Aku ingin membuktikan kepadamu bahwa Kitayu memang mencuri pusakaku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan aku akan membuktikan kebenaran itu di depan matamu supaya kau percaya bahwa Kakang Tayulah yang mengambil pusakaku yang asli. Ya, baiklah. Tapi hanya satu hal yang bisa kau lakukan untuk menemui Kembang Joyokusumo. Kau harus segera menemuinya dan panggillah dia. Panggillah dia kemari. Panggillah. Dan kalau kau merasa diberi kekuasaan untuk memegang pusaka itu, maka pusaka itu akan kembali kepadamu atau kepada anak cucumu yang berhak mewarisinya. Ayo, panggillah. Tentu saja kau tidak lupa untuk memanggil tokoh sakti itu. Kembang Joyokusumo akan hadir kemari apabila kau mampu menembus ke langit-langit gua ini. Nah, keluarlah melalui langit-langit gua itu. Lihatlah di sana, hanya ada satu lubang sebesar kepala kita. Keluarlah lewat langit-langit gua itu dan panggillah Kembang Joyokusumo. Dan panggillah Kembang Joyokusumo kemari. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya. Ki Wulung tidak menjawab pertanyaan dan perintah Ki Kuning. Ki Wulung hanya diam dan bersedekap, duduk bersila. Bibirnya gemetar dan komat kamit membaca mantra. Dia mengerahkan ajian sapuan badai, di mana dia merasakan ujung-ujung kakinya terasa dingin sekali, lalu menjalar ke lututnya, ke pusarnya, ke dadanya, dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasakan dingin dan ringan.
Dan akhirnya dia pun hilang lenyap dari hadapan Ki Kuno. Aku tidak akan membiarkan benda yang berharga yang kau berikan kepadaku menjadi sia-sia. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri milikku yang telah kau berikan kepadaku. Kembang Joyokusumo, ku minta kau sudi hadir kemari. Aku ingin bertanya kepadamu tentang masalah pedang Kangkam itu. Datanglah, datanglah, datanglah. Mengapa kau memanggilku Wulung? Mengapa? Adakah yang dapat kubantu? Ki Ageng Kembang Joyokusumo, aku mohon kejelasan kepadamu. Sewaktu aku kecil, aku telah menerima pusaka pedang Kangkam dari tanganmu. Dan pusaka itu kusimpan dengan baik. Kupelihara sebaik-baiknya agar jangan sampai orang lain memanfaatkan untuk kejahatan. Dan setelah tiba waktunya, aku punya wiji pinile, memiliki keturunan yang baik. Aku pun rela menyerahkan pusakamu itu kepadanya. Akan tetapi aku malu sekali sebab pusaka itu ternyata palsu. Kau telah tertipu, Wulung. Apa yang kau lakukan itu ternyata kebodohan. Siapapun yang telah menerima pusaka pedang Kangkam, ia harus memanfaatkan dan menggunakannya sebaik-baiknya. Tetapi kau telah mengabaikan benda yang berharga itu, sehingga kau jangan sakit hati apabila ada orang yang menghendakinya dan memanfaatkannya. Kau jangan sakit hati, Wulung. Apa Ki Ageng? Jadi benar pusaka yang kuterima itu palsu, Ki Ageng? Aku tidak akan pernah memberikan sesuatu yang palsu kepada orang. Lebih-lebih orang yang jujur seperti kau. Akan tetapi, karena kau tidak memanfaatkan pusaka itu, maka ada orang lain yang memanfaatkannya. Ada seseorang yang memanggil pusaka. Ki Ageng Kembang Joyokusumo, Ki Ageng Kembang Joyokusumo, benarkah yang ku dengar? Aku tak salah mendengar kata-katamu. Tidak ada satupun yang salah yang kau dengar dan kau rasakan. Ya. Memang begitulah. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu telah ada di tangan kita. Ia telah menyimpannya sebaik-baiknya dan memanfaatkannya untuk pergi ke medan laga. Kalau pedang Kangkam yang asli itu tetap ada di tanganmu, maka ia tidak akan pernah berguna. Karena kau sehari-hari memegang wayang kulit dan mengukur-ukur tanah untuk kau jadikan taman. Maafkan aku Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Aku telah melakukan kesalahan yang besar. Maafkan aku. Ampuni aku, Ki Ageng. Tidak ada yang dimaafkan, tidak ada yang perlu diampuni. Sebab di antara kita tidak ada yang salah. Kau melakukan apa yang baik, dan Tai pun melakukan apa yang baik. Untuk itu, kau harus ikhlas. Kau harus rela
suatu ketika dari anak cucumu akan memegang pusaka ini. Di dalam gua Tritip itu, Ki Kunuk yakin pada pendiriannya bahwa dialah yang benar. Ki Wulung maskul hatinya. Dengan kehadiran kembang Joyokusumo yang menjelaskan pedang Kangkam itu, dia semakin perih. Dia hanya bisa meratap dan menghempas-hempaskan kepalanya di tanah. Kembali dia bersujud, lalu meluncur menuju ke dalam gua Tritip, di mana Ki Kunuk masih duduk bersila dalam pertapaannya. Wulung, mengapa kau bersedih? Tidak ada yang perlu kau sesalkan. Tidak ada yang perlu kau cemaskan. Ya, memang begitulah apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita tidak mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Lah, kalau memang milikmu itu telah pergi dari tanganmu dan hilang dari genggamanmu, ya, kau tidak bisa menyesalinya. Semua itu kan sudah memiliki makna yang berarti dalam hidup ini. Pedang Kangkam yang asli saat ini berada di tangan Aditayu. Apakah kau mengerti, Wulung? Oh, maafkan kekerasan hati saya, Kakang Kunuk. Aku benar-benar tidak mengerti apabila semuanya bisa terjadi seperti ini. Pusaka itu benar-benar asli. Ya, Kiai Pedang Kangkam yang ada di tanganku pada waktu itu kuterima dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Lalu Aditayu ternyata mengambilnya. Ya, dia yang mengambil pusaka itu. Oh, mengapa ia mempermalukan aku di depan cucuku? Tidak ada yang mempermalukan dirimu, Wulung. Kehidupanmu lain dengan apa yang dialami oleh Tayu. Kalau Tayu menjalankan tugasnya sebagai seorang pendekar sejati yang menumpas para pemberontak dan penjahat negara, maka kau mengabdi di dalam dunia seni. Nah, kau sebagai dalang dan juru taman di Mataram, terimalah itu. Untuk apa kau menyimpan pusaka asli apabila tidak kau manfaatkan dengan baik? Ya toh, ya toh. Kau pun seharusnya lebih berbahagia karena ada yang memanfaatkan pusaka itu. Dan sekarang kau tidak boleh marah. Redamlah segala amarahmu. Marah dengan sahabat kita tidak ada gunanya. Marah pada saudara kita, ya sama halnya dengan menyingkirkan kebaikan-kebaikan yang telah berjalan selama ini. Percayalah, Wulung, bila di suatu saat nanti anak cucumu ada yang akan memegangnya, tetapi kau jangan tergesa-gesa. Segala sesuatu itu ada waktunya dan segala sesuatu itu ada masanya. Apabila kita sabar terhadap segala sesuatu dan percaya pada segala sesuatu, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, dan kau sekarang sudah tahu. Jadi ku minta kau tidak menggangguku lagi. Aku ingin duduk tenang di sini. Aku ingin melanjutkan bersilat. Aku tidak mau tahu lagi dengan dunia luar. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Kakang Kunuk, maafkan aku. Sekali lagi aku minta maaf. Dan apabila cucuku kemari, aku titip dia. Didiklah Aji Sukmo menjadi seorang yang berarti, seorang yang berguna bagi sesamanya, Kakang. Setelah bersedekap, Ki Wulung akhirnya lenyap, melesat dari hadapan Ki Kunuk. Ki Kunuk masih duduk bersila, wajahnya dingin.
Namun di sekeliling tubuhnya, nampaklah cadar terang yang melindungi tubuhnya. Laki-laki itu sungguh menginginkan keheningan dan kesunyian. Sementara itu, Nini Warih yang tinggal di Karanganyar bersama orang tuanya, kini pergi ke Prigi. Dia duduk melamun di sana. Setelah mencuci beberapa lembar pakaiannya, dia kemudian melamun memperhatikan air pancuran yang mengalir bening di hadapannya. Dia melihat kemilau tetes-tetes air yang jatuh ke sendang. Anakku, kemanakah kau selama ini pergi? Mengapa kau membiarkan bapak dan ibumu bingung, nak? Aku sungguh tidak mengerti. Apabila kau menginginkan sesuatu di luar pemikiran orang tuamu, kini ibumu kau biarkan merana, mengharapkan kehadiranmu. Nini Wari? Kalau Cokro, kau membuat aku kaget saja. Seandainya kau tidak melamun, tentu saja kau tidak akan kaget, Nini. Mengapa kau ada di sini, kalau Cokro? Apa maumu? Kau membuntuti aku? Aku tidak membuntutimu, Nini Wari. Tetapi orang seperti Kolo Cokro akan berada dimanapun ia suka. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain. Tetapi ia menuruti akal budinya. Ia menuruti apa yang diinginkannya. Ia hanya menuruti langkah-langkah kakinya dan perjalanan hatinya yang ingin mengembara ke tempat yang jauh. Kau tahu itu, Nini Wari? Aku tidak suka kau buntuti. Tolong jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggumu, Nini Wari. Tetapi aku bermaksud untuk menolongmu. Aku tahu setelah beberapa lama kau tinggal di Karanganyar ini, kau belum bisa menemukan anakmu. Bagaimana seandainya aku membantumu mencari Aji Sukmo? Bagaimana? Kau akan membantuku mencari Aji Sukmo anakku? Aku akan membantumu. Aku akan mencari anakmu. Bagaimana seandainya kita cari bersama? Aku akan menemanimu. Tapi aku tidak tahu kemana harus mencari dia. Itu gampang sekali. Sekarang, jemurlah pakaianmu di atas rumput hijau, biar kering. Dan kita mencari anakmu. Bagaimana? Tapi aku tidak akan mengganggumu, Nini Wari. Tetapi aku benar-benar akan membantumu. Membantu setulus hatiku. Mari kita cari. Atau, ayo, aku bantu dulu kau menjemur pakaianmu supaya kalau kau datang nanti, pakaianmu telah kering. Nini Warih buru-buru menjemur pakaiannya di atas rumput dan bebatuan. Kolo Cokro membantunya menjereng dan merentang pakaian basah yang telah dicuci Nini Warih. Tak lama kemudian, semua pakaian yang dicuci Nini Warih itu telah terbentang di atas rerumputan hijau. Bagaimana? Kita telah menjemur pakaian. Kau mau ikut? Aku akan menemanimu mencari anakmu. Aku berjanji. Tapi kau tidak akan menggangguku. Aku berjanji, Nini. Aku tidak akan mengganggumu, ya? Aku akan membantumu. Percayalah kepadaku. Benarkah kalau Cokro? Tapi sekali lagi kukatakan kepadamu, Sukmo, aku tidak tahu di mana ia berada sekarang. Itu bisa kita cari. Bukankah ia suka di tempat-tempat yang wingit? Seluruh sudut Mataram tidak ada yang tersembunyi di depan mata Kolo Cokro. Aku akan mencari anakmu sampai ketemu. Dan aku tidak menuntut apa-apa darimu. Ayolah kita pergi, ayo. Akhirnya Nini Warih mengikuti Kolo Cokro. Mereka melangkah menyusuri semak belukar, menyusuri jalan setapak, menyusuri pinggir kali, menyusuri tebing-tebing terjal, mencari tempat-tempat wingit yang disukai Sukmo. Hingga perjalanan mereka jauh sekali, mereka belum mendapatkan tanda-tanda di mana sebetulnya Aji Sukmo berada. Aku lelah sekali kalau Cokro. Kita istirahat dulu.
Di sana, di bawah pohon rindang itu. Bagaimana? Kita istirahat di sana? Kakiku sakit sekali. Rasanya aku tidak kuat lagi berjalan. Bagaimana kalau aku membopongmu? Bagaimana? Dapat? Tidak. Tidak. Jangan. Katanya kau terlalu lelah dan kakimu sakit sekali. Atau karena kainmu itu yang mengganggu? Kainmu bisa kau angkat sedikit, Bagaimana? Tidak. Kita istirahat di sini. Di sini saja. Panas sekali. Di sini panas, Wari. Kita tidak mungkin beristirahat di tempat terik matahari. Lebih baik kita berteduh di bawah pohon besar sana. Kalau kau tidak bisa berjalan, aku bersedia memapahmu. Ayolah, aku papa. Aduh. Pegang tanganku erat-erat. Kalau aku tidak menahanmu, tentu kau sudah jatuh di tebing sana. Kau ini, ayo, pegang tanganku erat-erat. Biarlah aku membopongmu. Aku akan memondongmu. Nini Wari tidak bisa menolak tawaran Kolo Cokro. Tubuhnya dipondong dan dibopong oleh Kolo Cokro menuju ke bawah sebuah pohon rindang. Mereka berteduh di bawah pohon itu dari terik matahari yang menyengat. Udara panas sekali, tetapi mereka tertolong dengan angin yang berhembus semilir, mengeringkan keringat mereka. Kolo Cokro memandangi wajah Nini Wari yang penuh dengan keringat. Lalu dia mengusap dengan punggung tangannya, mengusapnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Bagaimana? Kakimu sakit sekali? Iya, kita terlalu jauh berjalan, Kolo Cokro. Kakiku pegal-pegal dan tubuhku terasa lelah sekali. Kau terlalu lama hidup enak di Istana Mataram. Kau tidak pernah bekerja keras. Dan sekarang kita melakukan perjalanan yang jauh sekali. Untuk mengurangi rasa pegalmu, bagaimana apabila kakimu cipit? Tidak usah. Terima kasih, Kolo Cokro. Kalau kakimu kupijit, nanti rasa pegal dan sakit-sakitnya bisa berkurang. Ayo, kakimu saja. Tanpa menunggu jawaban Nini Wari, Kolo Cokro tangan-tangannya lincah memijiti kaki dan jemari Nini Wari. Nini Wari meringis dan merintih menahan sakit. Pijitan Kolo Cokro itu terasa menyentuh ulu hatinya. Bulu kuduknya merinding dan meremang sekali. Ada desir aneh yang menyusup dalam hatinya. Aduh, sakit Kolo Cokro. Jangan terlalu keras. Baiklah. Aku akan memijitmu dengan perlahan. Aku akan memijitmu dengan lembut, Nini Wari. Kolo Cokro, jari-jari kuat sekali. Kurasakan betapa hangatnya tekanan-tekanan ujung jari. Kurasakan getaran-getaran aneh menusuk di hatiku. Kolo Cokro. Bagaimana Nini Wari? Apakah masih sakit? Iya. Bagaimana seandainya ku pijit pahamu? Kau membuatku merinding. Bulu kuduku merentang semua. Kolo Cokro. Wari, sekarang berbaringlah. Aku ingin memijit seluruh tubuhmu, biar rasa pegal dan rasa sakit bisa hilang. Setidak-tidaknya rasa sakit itu bisa berkurang. Ayo, berbaringlah. Ayo berbaring, Nini Wari. Aku akan memijitmu. Tangan-tanganmu enak sekali kurasakan. Teruskan, badanku pegal sekali dan rasanya pedih sekali. Pejamkanlah matamu dan nikmatilah pijitan-pijitanku agar tubuhmu bebas dari rasa letih. Iya. Kolo Cokro, ternyata kau juga ketakutan. Kau memiliki kehalusan. Tangan-tanganmu terasa nikmat menyentuh tubuhku. Lututku, betisku, dan
seluruh kakiku rasanya lebih enak. Kau bisa membebaskan diriku dari rasa pegal dan sakit. Aku akan menarik ujung-ujung jari ini. Tetap berbaringlah. Bagaimana? Enak? Tahan ya, tahan. Aduh. Tahan saja, jangan kau rasakan sakitnya, tetapi rasakan nikmatnya. Tanganku mencokol berada di pahaku. Nakal sekali. Tenanglah, pejamkan matamu, kau jangan memberontak. Kalau kau memberontak, nanti kau tidak bisa menikmati nikmatnya jari-jariku. Ayo, pejamkan matamu. Ayo, pejamkanlah. Tapi kau jangan nakal. Tidak, aku tidak akan nakal. Aku tidak akan nakal padamu, Niniwari. Tetapi pejamkan matamu. Biar aku bisa memijit tanganmu, memijit punggungmu, dan memijit tengkukmu. Ayo, tenanglah. Rasakan. Kalau aku pijit pahamu sini, sakit tidak? Iya. Jangan terlalu keras kalau Cokro. Tidak. Pejamkanlah matamu. Iya. Kalau Cokro. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.